Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan untuk hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dewasa ini banyak disrupsi teknologi dan hal-hal yang mendistraksi diri atau sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari hal yang terpenting, dapat berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam mengenali diri sendiri. Padahal, kemampuan mengenal dan memahami diri sendiri adalah salah satu kunci dalam mengatur diri, mengenal orang lain, dan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan. Kesadaran diri atau self-awareness adalah kunci utama membentuk jati diri yang otentik. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali akan status atau jati diri kita yang sesungguhnya. Sama seperti Rasul Petrus menasihati jemaat Kristen mula-mula supaya menyadari identitas baru atau jati diri mereka setelah mereka menjadi percaya dan dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, oleh kebaptisan itu, kita menerima kasih karunia Allah, yaitu pengampunan dosa, kelahiran kembali, serta diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan hari ini diawali dengan frase "tetapi". Ini mengingatkan identitas kita yang lama sebelum kita dibaptis. Kita jauh dari kasih karunia Allah, tidak taat kepada firman Allah, seperti dalam ayat yang ke-8. Tetapi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, terjadilah perubahan yang mendasar. Allah bertindak. Allah mengubah kita. Dia mengubah hati kita dan sebagai hasilnya, hidup kita menjadi baru. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Setelah dibersihkan oleh darah Yesus, identitas lama kita, beserta semua keinginan, perkataan dan perbuatan yang berdosa, telah dihancurkan dan dibuang. Dahulu kita berdiri di luar kerajaan Allah, tidak berharga dan penuh dosa. Tetapi sekarang kita berdiri di hadapan Allah, mengenakan jubah Kristus yang sempurna. Oleh kasih karunia Allah, kita memiliki identitas atau jati diri yang baru. Yang pertama, kita adalah umat Allah. Bukan karena kita telah mengklaimnya atau mendapatkannya, tetapi karena kita telah menerima belas kasihannya. Yang kedua, kita adalah imam-imam yang melayani Raja di atas segala raja. Oleh anugerah Allah, kita juga diberikan akses masuk ke hadirat Allah untuk melayaninya, sebab kita adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, kita juga adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dikhususkan, atau dalam bahasa Batak disebut dipapulik, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Dan yang keempat, identitas kita saudara adalah kita adalah umat kepunyaan Allah. Karena itu kita sungguh berharga. Dengan identitas baru atau jati diri kita yang baru ini, kita diserahi tanggung jawab memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus, mungkin saat ini ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, sedang mengalami krisis identitas atau jati diri.
Mereka mencoba mencarinya di tengah hiruk pikuk dunia dengan segala kesenangan yang ditawarkannya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketahui dan sadarilah, oleh kasih karunia Allah, kita telah mempunyai status sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.